Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pemulihan kesehatannya. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat surga kita diberikan kesehatan, dikembalikan kekuatannya, dan diangkat serta dibersihkan penyakitnya. Wabil khusus sahabat surga kita, Bapak Haji Ari Gunawan Murtomo yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan penyakitnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Allah subhanahu wa ta'ala memulihkan kesehatan dan kekuatannya dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini, kita akan membahas dua pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat surga kita di Majelis Ta'lim Madinah Quran yang kita cintai ini. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai hukum jenazah. Ketika semasa hidupnya ada besi atau gigi emas ataupun benda-benda keras seperti titanium yang ditanam di tubuhnya, apakah harus dicabut pada saat sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan yang pertama. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hukumnya mengucapkan Shadaqallahul Azim setiap kali selesai membaca Al-Quranul Karim. Apakah ini perbuatan yang termasuk dalam kategori bid'ah atau boleh dilakukan? Jamaah rahimakumullah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana hukumnya ketika seseorang semasa hidupnya di dalam tubuhnya ditanam benda-benda tertentu dengan alasan kedokteran, dengan alasan medis, dan menjadi bagian dari pengobatan yang kemudian tidak dicabut
sampai meninggal dunia. Apakah harus dicabut atau tidak? Jamaah rahimakumullah, untuk membahas masalah ini, mari sama-sama kita lihat literatur-literatur wabil khusus di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Namun sebelum kita membahas masalah itu, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat ini dan hadis ini statusnya adalah hadis hasan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada Urfujah yang waktu itu hidungnya terpotong. Annahu usiba anfuhu yaumal kulabi fil jahiliyah. Sahabat Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu pernah mengikuti peperangan yang disebut dengan perang Al-Kullab. Dan ini terjadi sebelum Islam, di zaman jahiliyah. Lalu kemudian pada peristiwa itu, hidung beliau terpotong. Fattakhadha anfan min waraqin. Lalu karena hidungnya terpotong, maka beliau kemudian membuat hidung palsu yang terbuat dari perak. Lalu kemudian beliau mengenakannya. Dan jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah fa'antana alaihi. Namun hidungnya justru membusuk. Dan kemudian beliau datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyattakhidha anfan min dhahabin. Kemudian baginda Nabi memerintahkan sahabat Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu ardah untuk membuat hidung palsu dari emas. Jadi baginda Nabi memerintahkannya untuk membuat hidung palsu dari emas untuk menambal hidungnya yang terpotong. Nah, jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika ada alasan medis, seseorang boleh melekatkan benda-benda ke tubuhnya, bahkan yang terbuat dari emas sekalipun. Dan ini tidak dilarang dan tidak berdosa. Bahkan baginda Nabi memerintahkan Urfujah bin As'ad untuk menambal hidungnya dengan hidung palsu yang terbuat dari emas. Karena ketika dipasang dari perak, justru hidungnya itu membusuk. Nah, berbeda jamaah rahimakumullah, umpamanya orang yang menyambung rambut, begitu, tidak ada alasan apa-apa kecuali untuk alasan menambah kecantikan, kemudian mencabut alis, dan tidak ada alasan apa-apa kecuali alisnya itu supaya lebih indah, atau membuat tato, baik yang melakukannya, maksudnya yang membuatkan tato, atau yang meminta dibuatkan tato. Hadisnya dalam konteks ini sangat jelas dengan sanad yang sahih, diriwayatkan dari Abu Daud, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, lu'inatil wasilatu wal mustausilatu wan namisatu wal mutanammisatu wal wasimatu wal mustausimatu min ghairi da'in. Dilaknat orang-orang yang menyambung rambut
yang meminta disambungkan rambutnya, yang mencabut alisnya, dan yang meminta dicabut alisnya, kemudian orang yang membuatkan tato, dan orang yang meminta tato, dalam hadis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna dilaknat ini adalah at-tardu minar rahmah. Allah usir dia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana bentuk pengusiran dari rahmat Allah? Dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan ketika dihisab, Allah tidak akan merahmatinya. Apa adanya saja dan sangat ketat. Kalau dosanya banyak, ya hitung satu persatu. Kemudian amalnya ada, ya hitung satu persatu. Lalu kemudian dibandingkan. Kalau ternyata amal buruknya lebih banyak, maka orang itu masuk neraka. Sudah selesai seperti itu. Namun ketika orang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada dosa-dosanya yang terdapat di dalam buku catatan amalnya, dan ada juga catatan amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya tetap akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Dan dosa-dosa yang tercatat itu akan diampuni atau bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, laknat Allah ini luar biasa. Seseorang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita dari hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Namun hadis ini kemudian ditutup min ghairi da'in, selain karena penyakit. Jadi kalau seandainya hal-hal tadi dilakukan karena ada alasan penyakit, nah jamaah rahimakumullah, tentunya hal itu yang dilarang menjadi boleh. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, setelah kita memahami hadis ini yang membolehkan seseorang memakai gigi emas, lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kita juga akan membahas tentang apakah benda-benda asing yang ditanam di tubuh mayit itu harus dicabut. Yang pertama jamaah rahimakumullah, kita akan lihat kitab Nihayatul Muhtaj. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang disusun oleh Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, salah satu ulama terkemuka dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab ini, walihadza law labisa ar-rajulu hariran lihikkatin aw qumlin mathalan wastamarra as-sababul mubihu lahu dzalika ila mautihi haruma takfinuhu fihi amalan bi'umumin nahyi walinqida'is sababil ladzi ubiha lahu min ajlih. Nah, perhatikan betul jamaah rahimakumullah apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Ramli, seorang ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i, melalui kitabnya Nihayatul Muhtaj. Beliau mengatakan, dan oleh karena ini, kalau seorang laki-laki memakai kain sutra karena alasannya kulitnya gatal atau menghindarkan diri dari kutu, misalkan seperti itu, lalu kemudian sebabnya itu atau penyakitnya itu ada terus sampai orang ini meninggal, maka Imam Ar-Ramli mengatakan haruma takfinuhu fi, haram laki-laki itu dikafankan dengan kain sutra yang selama dia sakit dia pakai. Jadi hukumnya haram. Amalan bi'umumin nahi walinqida'is sababil ladzi ubiha lahu min ajlih. Dengan melihat keumuman larangan laki-laki atau pengharaman laki-laki mengenakan sutra, dan juga dengan melihat bahwa penyebabnya sudah hilang. Penyebab yang membolehkan laki-laki itu memakai sutra, yaitu ada penyakit gatal-gatal di kulitnya atau menghindari kutu umpamanya, sudah hilang. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ketika hilang sebabnya atau penyebabnya,
Maka kembali lagi ke hukum asal bahwa seorang laki-laki haram mengenakan sutra. Nah, ini jamaah rahimakumullah mengisyaratkan bahwa ketika orang itu masih hidup dan karena alasan penyakit, boleh dia memakai sutra yang dalam kondisi normal haram dipakai oleh seorang laki-laki. Namun begitu meninggal, maka dia tidak boleh dikafani atau haram dikafani dengan kain sutra itu. Karena kembali ke hukum asalnya. Dan karena penyakitnya itu sudah hilang. Nah, jamaah rahimakumullah, berdasarkan hal ini, maka kita akan mencoba menjawab mengenai gigi emas. Jamaah rahimakumullah, gigi emas khususnya yang dipakai oleh laki-laki dewasa. Jadi kita fokus pada hukum gigi emas yang dipakai laki-laki dewasa. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika seorang laki-laki dewasa memakai gigi emas karena alasan kesehatan giginya, mengikat giginya dengan kawat emas umpamanya, atau menambal giginya dengan gigi emas, dan lain sebagainya, maka jamaah rahimakumullah, ketika orang laki-laki yang dewasa, artinya sudah baligh seperti itu, meninggal dunia, maka hukumnya adalah bisa wajib dicabut dan bisa haram dicabut. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana rinciannya? Hukumnya wajib dicabut jika yang mengenakan gigi emas itu adalah laki-laki dewasa. Lalu kemudian ketika dicabut tidak merusak atau menodai kehormatan mayit. Sekali lagi, jika dicabut tidak merusak mayit, tidak menyayat mayit, kemudian tidak menodai atau merusak kehormatan mayit. Nah, dalam kondisi seperti ini maka wajib dicabut. Karena jamaah rahimakumullah, dalam riwayat lain pendapat ulama mengatakan bahwa wajib dicabut karena dalam Islam tidak boleh menyia-nyiakan harta. Dan gigi emas ini dianggap sebagai harta yang bernilai. Dan jamaah rahimakumullah bisa menjadi bagian dari harta waris untuk ahli warisnya. Dan di dalam Islam dimaksimalkan seluruh harta yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah itu harus dimaksimalkan. Tidak boleh ada yang sia-sia. Tidak boleh ada yang tidak termanfaatkan. Ini yang pertama. Jadi dalam kondisi seperti itu wajib dicabut. Dengan catatan, laki-laki yang mengenakannya adalah sudah baligh atau dewasa. Lalu kemudian yang kedua, tidak merusak mayit, tidak menyayat, merobek, dan kemudian tidak menodai kehormatan mayit atau tidak merendahkannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada saat yang sama mencabut gigi emas ini pun bisa hukumnya menjadi haram. Haram dicabut. Kapan menjadi haram? Jamaah rahimakumullah, mencabut gigi emas pada mayit laki-laki dewasa menjadi haram ketika dicabut gigi emas itu merusak mayit itu. Kemudian merendahkan, melecehkan, dan menodai kehormatan mayit itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah sudah jelas bahwa dalam konteks gigi emas hukumnya bisa wajib dicabut dan hukumnya bahkan bisa haram dicabut. Sedangkan untuk wanita dan anak kecil, nah jamaah rahimakumullah, untuk wanita dan anak kecil yang tidak ada pengharaman untuk mengenakan emas, seperti yang disampaikan oleh Imam Romli, seorang laki-laki dewasa mengenakan sutra, maka jamaah rahimakumullah, karena wanita tidak ada larangan untuk mengenakan emas, atau anak kecil juga yang belum baligh ya, yang belum baligh masih tidak ada larangan meskipun tidak boleh dibiasakan. Maka jamaah rahimakumullah, ketika wanita tersebut meninggal dunia atau anak kecil tersebut meninggal dunia, maka itu hukumnya adalah mubah.
Artinya boleh dicabut, boleh tidak. Nah, jadi kita simpulkan jamaah rahimakumullah bahwa untuk gigi emas patokannya adalah siapa yang memakai. Lalu yang kedua, apakah dia merusak mayit atau tidak. Nah, dengan kriteria-kriteria ini maka akan bisa ditentukan hukumnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau ini emas, dan emas itu adalah salah satu harta yang dianggap berharga di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan pen? Bagaimana dengan pen atau besi-besi yang terbuat dari titanium, kemudian terbuat dari platinum dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, secara umum prinsipnya adalah jika benda itu tidak bernilai, maka tidak ada masalah sama sekali benda itu dikubur bersama mayit. Dalam konteks ini tidak bernilai maksudnya bukan emas atau perak. Jadi patokannya emas atau perak. Jika benda ini bukan emas atau perak, maka tidak masalah dikubur bersama mayit. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, patokannya juga adalah tidak boleh merusak mayit. Tidak boleh merusak mayit. Nah, dua prinsip ini kita jadikan landasan, jamaah rahimakumullah, bahwa benda-benda asing yang ditanam di tubuh mayit itu, selama kita sudah mengetahui hukumnya, kalau emas seperti apa, dan kalau bukan emas seperti apa, kalau perak atau bukan perak seperti apa, maka kita akan bisa mengambil sikap dan menentukan sikap bahwa kalau seandainya pen ditanam di tulang kita, ditanam di tempat-tempat lain di tubuh kita, maka jamaah rahimakumullah, pen itu tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu disayat lagi, kemudian dijahit lagi, tidak perlu dikeluarkan. Karena itu boleh dikubur bersama mayit. Dan bahkan ketika merusak mayit, maka hukumnya menjadi dilarang. Hukumnya menjadi haram untuk dicabut. Karena itu merusak, merobek, dan menyayat mayit. Nah, inilah jamaah rahimakumullah penjelasan mengenai hal yang pertama, yaitu mengenai benda-benda asing yang ada di dalam tubuh seseorang yang kemudian meninggal dunia. Dan yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan, apa hukumnya mengucapkan sadaqallahul azim? Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya permasalahan ini tidak perlu masuk pada ranah bid'ah membid'ahkan. Dan secara singkat, jamaah rahimakumullah, yang pertama, sadaqallah itu adalah zikir. Jadi, para ulama biasa menyebutnya sadaqallahul azim yang dibaca oleh qari atau oleh kita setelah kita membaca Al-Quran disebut dengan tasdik. Jadi tasdik itu adalah ucapan sadaqallahul azim. Arti tasdik sendiri itu membenarkan. Membenarkan maksudnya membenarkan ayat yang kita baca. Isinya benar, begitu. Lalu kemudian ucapan kita sadaqallahul azim artinya maha benar Allah yang maha agung. Jadi barangkali kalau terjemahannya maha benar Allah dengan segala firman-Nya, itu adalah terjemahan bebas. Tetapi terjemahan harfiahnya, sadaqallahul azim adalah maha benar Allah yang maha agung. Nah, bagaimana jamaah rahimakumullah pandangan ulama mengenai hal ini? Jamaah rahimakumullah, memang betul ucapan ini tidak ada di zaman baginda Nabi. Tetapi apakah setiap tidak ada di zaman baginda Nabi kemudian berubah menjadi bid'ah yang menyeret seseorang yang mengamalkannya masuk ke dalam neraka? Hasya lillah. Jamaah rahimakumullah, tidak seperti itu. Mari sama-sama kita lihat fatwa Al-Azhar, yaitu Mufti Al-Azhar, yaitu Atiyah Saqar, dan beliau adalah guru saya, Atiyah Saqar, di dalam Fatwa Azhar. Nah, jamaah rahimakumullah, ini diterbitkan di bulan Mei tahun 1997. Beliau mengatakan, wa qawlu sadaqallahul azim minal qari au minas sami' ba'dal intihai minal qira'ah
atau 'inda sima'i ayatin minal Qur'an laisa bid'atan madhmumatan. Jamaah rahimakumullah, perkataan qari atau pembaca Al-Quran atau orang yang mendengar setelah selesai pembacaan Al-Quran atau ketika dia mendengar ayat Al-Quran dari sumber lain selain qari, kemudian dia mengucapkan shadaqallahul azim setelah selesai, laisa bid'atan, tidak termasuk bid'ah yang tercela. Laisa bid'atan madhmumatan, tidak termasuk bid'ah yang tercela. Awalan, yang pertama, jamaah rahimakumullah, li'annahu lam yarid nahyun anha bi khususiha. Yang pertama, kata beliau, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, yaitu Syekh Atiyah Saqar. Yang pertama, li'annahu lam yarid nahyun anha bi khususiha. Tidak ada dalil dari Quran dan Al-Hadis yang secara spesifik melarang hal tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak setiap yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian langsung dimasukkan menjadi bid'ah yang tercela. Jamaah rahimakumullah, seorang alim seperti Mufti Mesir ini, yaitu Syekh Atiyah Saqar, mengingatkan kita, selama tidak ada larangan khusus mengenai hal tersebut, maka jamaah rahimakumullah, suatu perbuatan itu belum tentu termasuk bid'ah yang tercela. Bahkan di dalam madhab kita, Ahlu Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau madhmumah. Wa thaniyan, li'annaha dzikrullah, wa dzikru ma'murun bihi katsira. Jamaah rahimakumullah, yang kedua alasannya adalah tasdik atau shadaqallahul azim merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir ini sangat dianjurkan untuk diucapkan dan dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sehingga ketika kita selesai membaca Al-Quran, maka jamaah rahimakumullah, tentunya keutamaan berzikir setelah itu lebih besar lagi. Wa thalithan, dan yang ketiga, annal ulama'a tahaddatsu an dzalika da'ina ilaihi ka'adabin min adabi qiraatil Qur'an. Syekh Atiyah Saqar di dalam fatwanya mengatakan yang ketiga alasannya adalah banyak ulama memperbincangkan mengenai hal ini. Dan ulama-ulama tersebut justru mengajak kepada umat Islam menjadikan shadaqallahul azim sebagai salah satu adab membaca Al-Quranul Karim. Salah satu adab membaca Al-Quranul Karim. Dan jamaah rahimakumullah, saya ingin mengingatkan dengan surah Ali Imran ayat 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Di dalam surat Ali Imran ini, kata-kata sadaqallah itu adalah perintah Allah kepada baginda Nabi untuk mengucapkannya. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah oleh kalian millah Ibrahim yang lurus ini. Nah, berdasarkan ayat ini jamaah rahimakumullah, maka kita bisa mengetahui bahwa shadaqallahul azim itu para ulama tidak sembarangan mengambil itu. Itu adalah diambil dari Al-Qur'anul Karim dan perintah Allah kepada baginda Nabi untuk menjadi ucapan orang yang beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah, sadaqallah. Ini diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk mengajarkan umatnya mengatakan sadaqallah. Nah, jamaah rahimakumullah, meskipun dalam ayat ini tidak ada konteks selesai membaca Al-Quran atau konteks-konteks yang lain sifatnya adalah umum, maka jamaah rahimakumullah, yang penting kita bisa melihat bahwa ucapan sadaqallah itu ketika diucapkan tidak ada salahnya, bahkan menjadi bagian dari zikir yang diperintahkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau ada pun misalkan yang berbeda pendapat, tetap bersikukuh dengan pendapatnya bahwa shadaqallahul azim itu tidak ada tuntunannya dalam agama dan dia tidak mau membacanya, kita tidak perlu diributkan. Tidak perlu diperdebatkan. Silahkan yang membaca shadaqallahul azim ada argumentasinya dari Quran dan Sunnah.
Yang tidak mau membaca Sadaqallahul Azim juga barangkali ada argumentasi dari Quran dan Sunnah. Dua-duanya selama mengikuti dalil dipersilahkan. Yang salah adalah yang tidak mau membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, syukur Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Jazakallah, Buya.